Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah analisis untuk memenuhi tugas MKA Statistik Parametrik. Di sini adalah tugas UAS. Nah, di mana tugas UAS ini akan saya presentasikan langkah-langkahnya. Nah, untuk soal pertama yaitu melakukan pemeriksaan salah satu bagian data. Di sini kita uji normalitas. Nah, di sini saya akan mengujinya dengan bentuk histogram. Nah, di sini untuk bentuk data atau soalnya ada Jatim, Jateng, dan Jabar. Nah, di sini saya akan menguji normalitas untuk yang Jatim. Nah, di sini sudah kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, kita langsung uji normalitas dengan menggunakan histogram. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita masuk ke menu Graphs, lanjut ke Legality Dialog, masuk ke histogram. Nah, di sini kita akan menguji normalitas dengan presentase penduduk yang berpendidikan dengan X2. Kita masukkan ke variabel dan di sini kita centang display normal curve. Kita pilih OK. Nah, di sini kita akan tahu outputnya. Nah, di sini adalah bentuk normalitas histogram dengan bentuk histogram dengan presentase penduduk yang berpendidikan di atas SLTP. Maka di sini berbentuknya normal. Untuk selanjutnya, uji perbedaan rata-rata IPM, pilih salah satu. Nah, di sini kita diarahkan untuk memilih salah satu di antara ketiga ini, antara Jatim dengan Jateng A, B, C. Nah, saya akan menganalisis tentang presentase langkah-langkah analisis Jatim dengan Jateng. Nah, berikut adalah di sini merupakan datanya, bentuk datanya. Kita langsung masukkan ke SPSS-nya. Nah, di sini untuk nilainya, nilai dari IPM. IPM itu apa? IPM itu adalah Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat dengan IPM. Maka kita langsung saja ke variable view untuk namanya nilai dan kelompok. Sedangkan labelnya itu kita beri nilai kelompok dan kelompok. Untuk kelompok, untuk menu volunya, untuk satu itu kelompok Jatim, 2 kelompok Jateng. Kita OK. Nah, di sini kita akan menguji perbedaan rata-rata IPM. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama kita masuk ke menu Analyze, Comparean Independent Sample T-Test. Kita klik. Nah, maka akan muncul seperti berikut. Nah, di sini kita masukkan nilai kelompoknya
dan kita masukkan grouping variabel dengan kelompok. Nah, di sini kita pilih option. Nah, di sini optionnya 95% dan missing value itu tetap. Langsung continue. Dan di sini kita langsung oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan outputnya dari hasil analisis. Nah, di sini untuk nilai sig-nya adalah 0,00. Maka nilai sig dari output itu didapat 0,033. Sedangkan nilai alfanya itu sama dengan 0,05 sehingga sig itu lebih kecil dari alfa, sehingga H0 ditolak. Maka kesimpulannya yang diperoleh adalah ada perbedaan rata-rata IPM antara yang IPM Jatim dengan IPM Jateng. Untuk selanjutnya yaitu soal yang ketiga tentang regresi linear data IPM dengan memilih salah satu di antara keempat soal ini. Nah, di sini saya akan menganalisis soal nomor 3. Untuk datanya yaitu dari kelompok Jatim. Selanjutnya kita menggunakan uji regresi linear data IPM. Kita langsung masukkan saja datanya. Nah, di sini adalah datanya dengan nama adalah kabupaten X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan Y. Sedangkan labelnya itu kabupaten atau kota, persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, persentase penduduk yang berpendidikan di atas SLTP, rata-rata pendapatan per kapita, rasio ketergantungan penduduk, peranan sektor industri dalam PDRB, persentase penduduk miskin, dan IPM. Nah, untuk menganalisisnya ke regresi linear, yang pertama kita lakukan pada menu Analyze, kita masuk ke Regression dan Linear. Nah, di sini untuk menu Dependent kita masukkan IPM untuk variabel dependennya. Sedangkan untuk independen kita masukkan yang X1, X2, X3, X4 sampai X6. Selanjutnya kita pilih statistik. Nah, di sini statistiknya kita centang yang estimate dan confidence interval, model fit, dan R-square change. Untuk levelnya itu 95%. Klik continue dan kita klik option. Nah, di sini optionnya kita centang pada menu include constant in equation. Kita klik continue. Kalau sudah selesai, kita klik continue. Setelah itu kita masuk ke OK. Nah, di sini kita sudah dapat hasil regresi linearnya. Nah, kita langsung
menganalisisnya. Nah, dari output variable entered atau removed itu hasilnya untuk digunakan untuk metode enter. Nah, di sini output di atas digunakan untuk uji signifikasi parameter secara serentak dengan hipotesis H0, X1, X2, X3, X4, X5, X6 tidak signifikan mempengaruhi IPM. H1 yang berbunyi X1, X2, X3, X4, X5, X6 signifikan mempengaruhi IPM. Nah, di sini diperoleh nilai sig sama dengan 0,005, di mana signya ini lebih besar dari alfa, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, secara bersama-sama signifikan X1, X2, X3, X4, X5, sampai X6 mempengaruhi IPM. Nah, di sini untuk tabel koefisien output di atas digunakan untuk mendapatkan model regresi dengan bentuk seperti berikut. Nah, selain itu output di atas, output ini koefisien juga digunakan untuk uji signifikasi parameter secara individu dengan hipotesis yang pertama, variabel persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Nah, diperoleh nilai signya itu sama dengan 0,261. Berarti signya itu lebih besar dari alfa. Yang kedua, variabel persentase penduduk yang berpendidikan di atas SLTP diperoleh nilai signya itu 0,561, 0,569. Berarti signya itu lebih besar dari alfa. Yang ketiga, variabel rata-rata pendapatan per kapita yang diperoleh nilai signya itu 0,040. Berarti nilai signya itu lebih kecil dari alfa. Yang keempat, variabel rasio ketergantungan penduduk. Di sini diperoleh nilai signya 0,417. Kita juga bisa lihat di sini. Nah, seperti itu. Di sini juga diperoleh nilai signya 0,000, berarti nilai signya itu lebih kecil dari alfa, sehingga H0-nya ditolak. Untuk yang terakhir yaitu variabel persentase penduduk miskin dengan nilai signya itu sama dengan 0,985, berarti signya itu lebih besar dari alfa, sehingga H0-nya itu diterima. Nah, mungkin cukup sekian presentase analisis dari soal UAS MKA Statistik Parametrics. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.